Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maudia Lestari, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi manajemen pendidikan. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, tujuan saya mewawancara Ibu yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Jadi di sini saya akan mewawancarai tentang perkembangan peserta didik. Ya, mungkin Ibu bisa perkenalkan dulu, dimulai dari nama, mengajar di tingkat apa, pengalaman mengajar berapa tahun, tingkatan pendidikan Ibu, nama sekolah, dan provinsi tempat Ibu mengajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayat. Saya biasa dengan dipanggil Miss Aza. Ya, nah, saya mengajar ini di tingkat TK atau di tingkat TK. Nama TK-nya ini TK Karakter Jenius Islamic School. Nah, tepatnya dia ada di Cilodong atau di Depok. Nah, saya mengajar di TK IK Karakter Jenius ini sudah 3 tahun. Nah, sebelumnya saya pernah mengajar di Al-Azhar. Ya, saya pernah mengajar di Al-Azhar. Kemudian saya juga pernah mengajar di TK Anur, di TK luar. Nah, untuk pengalaman saya dalam mengajar ini sudah jalan 6 tahun. Cuman tempatnya berbeda-beda gitu. Nah, kebetulan saat ini saya sudah 3 tahun di tempat saya mengajar ini. Nah, kemudian apa lagi ya? Lupa saya. Ya, itu aja. Udah, oke. Aku akan mulai pada pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan ini tuh mengenai pemahaman Ibu tentang penerapan perkembangan di peserta didik. Jadi Ibu cukup jawab 1-5 sebanyak apa pemahaman Ibu. Yang pertama, biasanya kan di PAUD yang mulai perubahan fisik dan mental. Kira-kira Ibu paham nggak sih tentang perubahan fisik dari peserta didik Ibu? Kira-kira ya, paham. Berapa? Nilai tertinggi 5. Selanjutnya, pertumbuhan adalah pertambahan pada materi tubuh atau fisik secara kuantitatif, tinggi dan berat badan. Dari 1-5, Ibu pahamnya berapa? 5. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada fungsi tubuh secara kualitatif, misalnya melihat, mendengar, mencium, bergerak, dan lain-lain. Dari 1-5, pemahaman Ibu berapa? 5. Selanjutnya, biasanya kan anak-anak mungkin mengalami kemajuan dan kemunduran pada perkembangannya. Di pemahaman Ibu 1-5 berapa? 5. Selanjutnya, kematangan anak-anak biasanya dipengaruhi oleh kemampuan sejak lahir dan pendidikan di lingkungannya. Dari pemahaman Ibu dari 1-5 ada di berapa? 5. Nah, selanjutnya ini mengenai aspek-aspek perkembangan. Perkembangan berpikir anak-anak mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintetis, dan mengevaluasi dan menciptakan. Kira-kira Ibu paham nggak dengan cara berpikir anak-anak peserta didik Ibu? Paham. Dari 1-5 kira-kira berapa? 5. Ya, selanjutnya dari perkembangan bahasa anak-anak biasanya itu kan menyangkut kemampuan berbahasa, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Pemahaman itu dari 1-5 kira-kira berapa? 5. Ya, selanjutnya yaitu perkembangan sosial dan emosi anak. Mencakup kemampuan bergaul dengan orang lain, bekerja sama, menolong, berbagi, dan mengungkapkan rasa sedih dan senang dengan cara yang wajar. Pemahaman Ibu dari 1-5 berapa? 4. Selanjutnya yaitu perkembangan moral dan agama, mencakup kemampuan percaya kepada Tuhan dan menjaga alam semesta, membantu orang lain, berbuat adil, loyal dalam kelompok, bangsa atau negara, dan menghormati orang lain. Pemahaman Ibu 1-5 berapa? 5.
Ya, selanjutnya yaitu perkembangan fisik atau motorik anak, yaitu mencakup bertambahnya berat, tinggi dan besar badan, kemampuan memegang objek kecil dan besar, melompat, berjalan, merangkak, berenang, dan lain-lain. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 berapa? 5. Selanjutnya yaitu tahapan dan karakteristik perkembangan anak. Jadi masa bayi memiliki ciri-ciri yaitu periode tersingkat, penyesuaian radikal, terhentinya perkembangan atau pendahuluan dari perkembangan selanjutnya, dan periode yang berbahaya. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 berapa? 4. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan awal masa kanak-kanak adalah belajar perbedaan dan aturan jenis kelamin, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Pembentukan pengertian sederhana yaitu meliputi realistis, fisik dan sosial, belajar sesuatu yang benar dan salah, perkembangan kata hati. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 berapa? 5. Ya, selanjutnya yaitu tugas perkembangan pada masa sekolah dasar, yaitu belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan, pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang, berkawan dengan teman sebaya, belajar dengan teman sebaya, sebagai laki-laki dan wanita, belajar melakukan peranan sosial, dasar membantu yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 berapa? 4. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masa remaja pada anak adalah mulai menyampaikan kebebasannya dan mengemukakan hak dan pendapatnya sendiri. Lebih mudah dipengaruhi oleh teman-teman daripada anak. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 berapa? 5. Selanjutnya pada masa dewasa anak adalah waktu yang paling lama dalam rentang hidup yang disayai dengan pembagian itu masa dewasa dini yaitu 18 sampai 40 tahun, masa dewasa madya 40 sampai 60 tahun, dan masa dewasa 60 tahun sampai kematian. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 ada di berapa? 5. Yang selanjutnya ada di prinsip-prinsip perkembangan. Tipe-tipe perubahan itu mencakup perubahan dalam ukuran dan proporsi, hilangnya ciri-ciri masa lalu, dan memperoleh ciri-ciri yang baru. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 berapa? 4. Selanjutnya yaitu pola pertumbuhan fisik anak yang mengikuti hukum cephalocudal dari atas kepala ke bawah, perkembangan organ besar dan berat, dan proximodistal dari bagian tengah tubuh, kaki, dan tangan. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 berapa? 5. Selanjutnya yaitu setiap anak didik perbedaan individu sehingga guru hendaknya memperlakukan anak didik sesuai dengan kemampuannya. Sebentar ya, Mbak. Ya. Maaf, boleh diulang kembali, Mbak? Ya, setiap anak didik memiliki perbedaan individu sehingga guru hendaknya memperlakukan anak didik sesuai dengan kemampuannya. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 ada di berapa? Ada 5. Selanjutnya yaitu pola perkembangan bersifat periodik dan memiliki tugas perkembangan pada setiap periode. Pemahaman Ibu dari 1 sampai 5 ada di berapa? 5. Ya, jadi selanjutnya pertanyaannya itu dengan jawaban tidak pernah, jarang, kadang-kadang, selalu, atau sangat sering ya Bu. Ya. Yang pertama itu ada penerapan teori psikoanalisis. Yang pertama, ketika anak didik membutuhkan pengetahuan yang lengkap, saya menjelaskan pengetahuan itu dengan baik. Kira-kira Ibu itu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, selalu, atau sangat sering menanggapi itu? Sering. Selanjutnya, saya mengenalkan nilai-nilai moral, agama, dan sosial kepada agar anak mengikuti aturan tersebut ketika anak didik ingin memenuhi kebutuhannya. Kira-kira tidak pernah? Sering. Selanjutnya, saya membantu anak didik untuk mempertimbangkan benar atau salah, baik atau buruk, ketika mereka mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Sering. Selanjutnya, saya mengalihkan dorongan, sikap atau tingkah laku yang dapat menimbulkan kecemasan pada orang lain atau anak didik saya. Sering.
Selanjutnya, saya mengendalikan rasa marah karena norma agama atau sosial atau pengetahuan saya tentang ketika anak didik saya melakukan kesalahan. Sering. Selanjutnya yaitu penerapan teori behavioristik. Saya menjelaskan pengetahuan secara luas kepada anak secara luas sebelum anak didik melakukan percobaan sendiri. Sebentar ya, Mbak. Ya. Gimana, Mbak? Yang selanjutnya, penerapan teori behavioristik. Yang pertama, saya menjelaskan pengetahuan secara luas sebelum anak didik melakukan percobaan sendiri. Tadi jawabannya itu? Jadi jawabannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, selalu, atau sangat sering. Selalu. Saya menegur anak didik ketika mereka melakukan kesalahan. Selalu. Saya menghukum anak didik ketika anak didik tidak mengerjakan PR. Tidak pernah. Saya mengucapkan selamat kepada anak didik yang berhasil dalam belajar. Selalu. Saya memberikan dorongan dan semangat agar anak didik selalu belajar dengan giat. Selalu. Selanjutnya yaitu penerapan teori konstruktivistik. Yang pertama, saya memberi kesempatan anak didik mengeksplorasi kegiatan mereka sendiri. Selalu. Saya membantu anak didik ketika mereka membutuhkan bantuan. Hati-hati melangkah, perhatikan celah belok. Saya ulangi ya, Bu. Saya memberi kesempatan pada anak. Saya membantu anak didik ketika mereka membutuhkan bantuan. Selalu. Selanjutnya, saya memberi kesempatan pada anak didik untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan pemahamannya. Selalu. Saya berkolaborasi dengan anak didik dalam melakukan percobaan atau kegiatan bersama. Sering. Saya menghargai pendapat anak didik dan menguatkan atau melengkapi konsep yang sudah dimiliki anak didik. Sering. Selanjutnya yaitu penerapan teori humanistik. Yang pertama, saya memberikan kebutuhan atau kesempatan kepada anak didik seperti makan, minum, dan istirahat. Selalu. Saya menerima dan mencintai anak didik dengan sepenuh hati. Selalu. Selanjutnya, saya mendorong anak didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Selalu. Saya selalu menjadi fasilitator ketika anak didik memiliki masalah. Sangat sering. Saya selalu memuji anak didik ketika mereka berperilaku baik atau mencapai kompetensi mereka. Selalu. Selanjutnya yaitu penerapan teori ekologi. Yang pertama, saya mempersilahkan anak didik untuk bergaul dengan teman-teman di lingkungan rumah mereka. Selalu. Yang kedua, saya mengajak anak didik untuk membantu program masyarakat, misalnya kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, mengatur lalu lintas, penghijauan lingkungan, dan lain-lain. Selalu. Saya bekerja sama dengan anak didik untuk melaksanakan program sekolah, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, penghijauan taman, festival olahraga, serta seni, dan lain-lain. Selalu. Saya mengajak anak didik untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, misalnya mengamalkan Pancasila, patuh aturan hukum negara, dan mengutamakan budaya bangsa. Selalu. Kelima, saya membiasakan anak didik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri.
sangat sering. Yang terakhir yaitu teori perkembangan yang digunakan dalam kelas ibu. Yang pertama itu psikoanalisis, ilmu jiwa, manusia per individu. Sangat sering. Yang kedua itu behavioristik, tingkah laku manusia. Sering. Sangat sering. Konstruktivistik, membangun pengetahuan diri dari dalam anak sendiri. Sangat sering. Yang keempat yaitu teori humanistik, penyediaan semua kebutuhan manusia. Sangat sering. Yang terakhir yaitu teori ekologi, yaitu interaksi anak dengan lingkungan. Sangat sering. Terima kasih banyak Ibu udah membantu saya dalam tugas ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, tidak.